Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, kali ini saya mau minta maaf. Kita kuliah secara online dan akan saya sajikan materinya ini dalam bentuk tayangan. Jadi, semoga adik-adik teman-teman bisa memahami dan jika ada pertanyaan, mohon tinggalkan di kolom chat ataupun komentar ataupun di keep nanti di pertemuan berikutnya kita selesaikan atau kita diskusikan ya. Oke, saya akan memaparkan sesuai dengan RPS kita pada pertemuan yang lalu pada eh, pertemuan yang lalu itu sesuai dengan kesepakatan kita akan masuk kepada topik yang kedua yaitu bagaimana itu yang disebut peta dan jenis-jenis peta. Konsep peta sudah pada pertemuan yang lalu dan juga penyajian data. Dan sekarang kita masuk kepada jenis-jenis peta. Termasuk di dalamnya kita akan eh, melihat fungsi teman pada dari pemetaan itu sendiri, komponen-komponen peta itu sendiri, bagaimana proyeksi peta dan interpretasi peta tematik. Baik, saya merujuk satu buah peta dengan identitas yang lengkap, di mana ada eh, judul dari peta, ya di bagian atas itu ada judul dari peta, ya, kemudian ada legend ataupun keterangan-keterangan yang juga ada simbol-simbol ya yang menyertainya, serta ada sumber peta itu sendiri. Nah, itu komponen. Baik. Untuk per definisi, map atau mapa itu sebenarnya seperti diasosiasikan sebagai taplak meja. Gitu. Dia di atas sebuah bidang dan untuk meja dan dia seperti taplak. Secara definisi, arti kata dasarnya begitu. Nah, menurut pengertiannya, yaitu adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang data yang diperkecil dengan skala. Ya, sedangkan menurut Asosiasi Ahli Peta secara internasional atau ICA itu bahwa eh, peta itu sendiri adalah representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Sementara kalau kita lihat fungsi dari itu peta sendiri adalah yang pertama, bagaimana bisa menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Sikumana atau wilayah kerja Puskesmas eh, apa namanya POI misalnya, itu yang disebut dengan posisi dan lokasinya harus tergambar di dalam peta yang kita gambarkan. Jadi itulah salah satu fungsi dari pemetaan. Kita bisa menentukan atau menunjukkan kepada pembaca atau audiens ataupun peneliti lain posisi dan lokasi suatu. Dengan membuat peta kita juga bisa ketahui arah, jarak dan luas suatu tempat. Ya. Pertama, bagi orang yang asing pada suatu lokasi, pasti akan mencoba merujuk atau melihat peta, baik yang digital ataupun yang fisik, untuk melihat arah
jarak dan luas tempat di mana dia berada. Kemudian fungsi dan manfaatnya adalah mengetahui penampakan suatu titik atau suatu bidang di permukaan bumi ini. Oh, dia itu ada di dekat gunung atau dia itu daratan yang dikelilingi eh, lautan atau pulau ataupun dia ada di daratan yang tinggi tempat. Kemudian fungsinya adalah menyajikan data potensi suatu daerah, baik itu dari sisi eh, rupa buminya, tinggi rendahnya, potensi rawan bencananya, eh, mungkin potensi sumber dayanya, hutannya, sungainya, dan fungsi. Yang berikutnya, sebenarnya dari membuat peta itu tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan informasi antar spasial, antar ruang, begitu. Yang berikutnya adalah bisa sebagai dokumentasi informasi yang terkait dengan spasial, terkait dengan eh, keruangan, terkait dengan posisi dan lokasi, gitu. Dan juga menjadi alat dalam bekerja, begitu. Ya, minggu kemarin juga sudah dijelaskan tentang konsep data spasial sebagai bentuk penyajian data, di mana ke depan ini bahwa potensi wilayah dan lokasi serta jarak dan waktu tempuh itu ikut berperan dalam upaya kita meningkatkan pelayanan kesehatan. Ya, ini topik yang kita bahas hari ini yaitu jenis-jenis peta. Berdasarkan isinya, peta itu ada yang disebut dengan peta umum. Ya, di dalamnya ada peta topografi. Topografi itu sendiri adalah rupa bentuk permukaan. Ya, kemudian ada peta korografi, ya, dan ada peta geografi sendiri. Nah, itu dari berdasarkan isinya yang kita bagi menurut peta dalam menurut pembagiannya ada tiga dalam peta umum. Kemudian ada peta khusus yang merupakan potensi pariwisata. Kita tahu di sana lokasi-lokasi yang dapat dikunjungi wisatawan, gitu. Kemudian ada peta perhubungan yang mendasari pada persoalan transportasi, jalur darat, udara, dan air sungai kan. Sehingga ada ASDP kan, air sungai, danau, dan perairan. Kemudian ada peta iklim dan vegetasi. Nah, ya, ini untuk keperluan-keperluan pertanian lebih banyak dan juga transportasi. Kemudian ada peta kependudukan, ya. Itu terkait dengan populasi, terkait juga dengan kepadatan penduduk, terkait dengan eh, apa namanya transmigrasi dan seterusnya. Ada peta sumber daya alam, petambang pun. Ya. Nah, berdasarkan isinya seperti tadi ada peta umum dan peta khusus. Sedangkan berdasarkan objeknya ada yang disebut dengan peta yang tetap stasioner. Ada juga peta yang dinamis. Ya. Kemudian ada yang berdasarkan skala. Ya. Kalau peta berdasarkan skala, biasanya disebut dengan kadaster. Ya. Skala 1:100 sampai dengan 5.000. Nah, skala besarnya, skala 1:5.000 sampai 250.000. Kemudian skala sedang itu berkisar di antara skala 1 sampai 250.000 sampai 500.000. Dan skala kecil 1:500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, itu dari berdasarkan skala dari kadaster. Kemudian ada geografi yang skalanya itu dasarnya lebih daripada 1 juta. Ya. Selanjutnya kita masuk pada komponen-komponen peta.
Di kiri dalam slide saya ini, saya merunut ada contoh suatu peta seperti peta NTT yang tadi sudah saya eh, lampirkan. Itu komponen-komponen peta juga ada terurai, tergambar yang jelas, di mana ada judul, ya, kemudian ada skala, ada arah mata angin, biasa kita sebut kompas arah gitu. Kemudian ada simbol, ya, ada atau legenda, ya, ada garis astronomis, ya, ada garis tepi, sumber dan tahun pembuatan, ada inset, kemudian inset ini adalah seperti sampel, ya, di mana titik yang kita mau perbesar. Tidak menggambarkan semua tempat, tetapi misalnya peta NTT kita mau fokus kepada Kabupaten Timur Tengah Utara, ya kita inset Timur Tengah Utara. Atau Indonesia kita mau inset NTT, ya misalnya begitu. Kemudian ada lettering, ya. Baik, kita masuk setahap demi setahap. Untuk judul, ya biasanya di depan, ya paling atas, ya itu judul. Judul mencerminkan isi dan tipenya. Pada saat kita menuliskan judul, itu menggunakan huruf cetak. Ya, itu sudah menjadi ketentuan gitu. Tegak, huruf tebal, atau huruf kapital, ya, dan simetris. Ya. Dia posisinya simetris. Justified kalau dalam pengetikan. Ya. Kemudian skala. Ya. Skala ini adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Maksudnya begini, jarak pada saat kita menggambarkan di bidang atau kertas peta atau di eh, eh, apa namanya peta digital dengan jarak eh, fisiknya di lapangan gitu. Itu namanya skala. Ada tiga macam skala: skala angka, contohnya 1:1 juta, ya. Ada skala garis yang dinyatakan dengan garis, dan ada yang skala verbal yang dinyatakan dengan kalimat. Ya. Nah, contohnya, ya, 1 inch to 1 mile itu sebenarnya 1:63.660 di jarak sebenarnya. Kalau 1 inch 1 mil. Ya. Kalau kita perhatikan, biasanya kita dapat dalam apa namanya objek-objek peta itu eh, dengan skala 1:10.000 jika dibandingkan dengan skala 1:50.000, mana yang lebih detail? Ya. Mana yang lebih detail dengan posisi lokasi yang sama? Kita bisa eh, apa namanya melihat eh, lebih jelasnya dengan skala yang mana gitu. Ya, kalau kita bandingkan dua gambar ini, yang jelas pasti yang 1:10.000 kan lebih jelas, lebih terang dibanding 1:50.000. Ya, demikian juga kalau kita bandingkan skala 1:25.000 dengan 1:10.000, mana yang lebih lebih terurai, lebih tampak jelas. Ya. Nah, kita masuk pada perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan skala. Ya. Yang pertama, bagaimana kita mengubah skala garis ke dalam skala angka. Ya. Kemudian merubah skala angka ke skala garis. Kalau kita lihat skala garis ke dalam skala angka, 0 sampai 2 itu kalau disimbolkan KM berarti antara satu bidang yang ada 0 sampai 2 itu artinya adalah satu kotak ini itu 1 kilo. Sampai dengan angka 2 itu berarti 2 kilo. Begitu. Itu dengan asumsi kita bawa ada simbol KM di situ. Dalam satu rentangan interval ini adalah 2 kilometer. Di mana satu kotak ini adalah perwakilan dari 1 kilometer. Kemudian ada perubahan skala angka ke skala garis.
Contoh, 1:1 juta. Hmm, ya. Kemudian yang ketiga, eh, mencari skala peta. Nah, ada persamaan skala peta itu diperoleh dari perbandingan antara jarak pada peta dalam bidang peta yang kita gambarkan atau yang kita buat, baik kertas maupun digital eh, meter atau digital bahan-bahan digital dengan dibandingkan dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau fisiknya. Itulah S. Misalnya jarak Monas ke Senayan di peta itu dalam di DKI Jakarta itu 16 cm. Ya, 16 cm kalau kita menggunakan uh, mistar penggaris yang pakai ukuran sentimeter. Ya, jarak sebenarnya kalau kita pakai ukuran meter dan kilometer itu 4 kilo dari Monas ke Senayan begitu. Nah, pertanyaannya dari jarak sebenarnya 4 kilo dengan jarak di peta 16 cm itu berapa skala yang digunakan? Kalau kita pakai jarak pada peta adalah eh, 16 cm, jarak sebenarnya adalah 4 kilometer. 4 kilometer itu berapa sentimeter? Ya, 4 ribu meter. Nah, dan berapa sentimeter? Itu caranya. Kemudian yang keempat, menghitung skala peta jika diketahui selisih lintang. Jarak dari posisi A ke B di peta sama dengan 2 cm. Selisih lintangnya adalah 1 derajat. Berapa skalanya? Yang penting kita ketahui 1 derajat itu adalah 110,5 kilo, 56 kilometer. Itu 1 derajat itu ketentuan internasional. Ya. Yang berikutnya adalah membandingkan dengan peta lain yang sama dengan skala yang berbeda. Nah, persamaannya adalah P2 atau eh, penyebut skala pada peta yang dicari skalanya itu didapat dari perhitungan atau membandingkan antara jarak antara dua titik pada peta yang berskala dibagi dengan jarak antara dua titik pada peta yang tidak memiliki skala dan hasilnya dikalikan dengan eh, penyebut skala pada peta yang sudah memiliki skala. Ya, ya, ini gambar yang bisa membuat kita lebih mudah mengerti jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Ya, jarak di gambar peta kita, jarak di fisik aslinya, dan skalanya. Rumusnya jarak peta itu adalah skala kali jarak sebenarnya. Skala itu sendiri jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Dan jarak sebenarnya itu adalah jarak peta dibagi dengan skalanya. Ya, ya. Ada contoh sederhana ini saya rujuk dari satu sumber. Kota Surabaya dengan Malang, jarak sebenarnya atau jarak fisik di lapangan itu 120 kilometer. Apabila jarak kedua kota ini digambar dalam peta 1:1 juta, maka berapa jarak kedua kota di peta atau jarak petanya berapa? Kalau kita pakai rumus yang di atas, menghasilkan atau menghitung jarak itu adalah skala dibagi, skala dikali jarak sebenarnya. 1:1 juta dikali dengan 120 kilometer. Maka kita dapatkan jarak peta itu adalah 1/1 juta kali 120 kilometer atau 1/1 juta dikali 12 juta sentimeter, ya kita dapat 12 sentimeter. Maka kalau kita menggambarkan di peta itu atau di bidang peta, gambar jaraknya itu harusnya 12 cm. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Dicermati pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya.
Kemudian kita lihat eh, contoh berikutnya. Di peta, jarak dua kota itu 5 cm. Jarak peta kita itu 5 cm. Apabila jarak kedua kota itu 105 km sebenarnya atau jarak fisiknya, maka skalanya yang tepat adalah, ya kita pakai rumus tadi, S sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Jarak di peta kita 5 cm. Jarak sebenarnya 150 km. Harus kita samakan unit satuannya. Sentimeter dan eh, pembilangnya sentimeter, penyebutnya harus 12. Jadi 1 banding 3 juta. Skalanya 1 banding 3 juta. Kita lihat yang ketiga. Ya, bisa kira adik-adik bisa baca sendiri. Ini contoh yang mudah. Peta yang digunakan, skala petanya ada 1 banding 1 juta, jarak dua kota di peta 10 cm, maka jarak kedua itu dalam jarak fisiknya adalah berapa? Ya, seperti rumus yang tadi, itu 100 km. Kemudian yang keenam, bahasa yang keenam adalah bagaimana menghitung interval peta, dalam hal ini peta kontur ya. Peta kontur itu sendiri adalah peta yang memperlihatkan kontur atau tingkat ketinggian dari tanah, dataran tinggi ataupun dataran rendah berdasarkan batas air laut. Ya, itu yang disebut dengan peta kontur. Ya, kontur interval atau interval antar garis kontur itu dihitung dengan persamaan 1 dibagi dengan 2000 dikali dengan S, di mana S ini adalah penyebut skala peta. Ya. 1 dibanding dengan 2000 itu adalah konstan. Maka S sama dengan 2000 kali CI atau kontur interval. Ya, oke. Lalu kalau kita ingin mencari jarak peta dari garis kontur, rumusnya adalah skala kontur interval dikali dengan 2000 meter. Ya. Kontur interval ini adalah beda tinggi yang didapat dari selisih atau pengurangan angka ketinggian kontur di garis eh, dengan, kalau dikurangi dengan angka ketinggian kontur di garis yang bawahnya. Contoh, diketahui dari sebuah peta, selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Berapa skala pada peta tersebut? Saya ulangi, dari sebuah peta, selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Nah, skala peta tersebut adalah, yang diketahui adalah CI. Selisih itu ada CI 100 meter. Ya, skalanya berarti CI kali 2000 meter. Maka diketemukan skala data peta tersebut adalah 1 berbanding 200. Ya. Sekali lagi pelan-pelan ya. Pahami baik-baik istilah-istilah ini, istilah baru ataupun yang sudah pernah dengar, kemudian diingat kembali dan dipelajari. Kemudian mencari kontur interval. Ya. Rumusnya kontur interval itu adalah 1/2000 atau 1/2000 kali skala. Contoh. Diketahui skala peta topografi adalah 1 banding 100.000. Berapa beda tinggi antara kontur dalam peta tersebut. Jadi penyelesaiannya adalah 1/2000 dikali dengan skala. Skalanya adalah 100.000 atau 1 banding 100.000. Maka 1/2000 kali 100.000. Didapatnya kontur interval atau bedanya itu ada 50. Jadi beda tinggi antar kontur dalam peta tersebut sebenarnya adalah 50 meter. Ya, dengan opsi itu berarti pilihannya ada di B. Selanjutnya adalah bagaimana menghitung kemiringan lereng.
Ini kadang-kadang kita abaikan, padahal ada pembuatan atau eh, pembangunan posyandu, pembangunan puskesmas, rumah jabatan dokter, rumah bidan, itu kadang-kadang lokasinya ada pada kemiringan. Kita perlu hitung kemiringan. Nah, aplikasinya seperti dalam yang eh, apa namanya materi ini. Gradien itu didapat dari kenaikan dibandingkan dengan pergeseran. Ya, kenaikan dibanding dengan pergeseran. Itulah kemiringan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menghitung kinerja. Yang pertama, bagaimana kita menghitung atau mencari beda tinggi dalam satuan persen. Rumusnya adalah kemiringan lereng. Nah, untuk mencari kemiringan lereng, rumusnya adalah beda tinggi dibagi dengan jarak kali 100%. Misalnya begini, titik kontur X berketinggian 225 meter. Ya, tingginya 225. Dan titik Y tingginya 125. Jarak antara X ke Y pada peta dengan skala 1/50.000 itu adalah 4 cm. Pertanyaannya, berapa persen kemiringan lereng X ke Y? Jadi dia akan pilihan jawaban 25%, 20%, 15%, 10%, 5%. Nah, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus kemiringan lereng itu adalah beda tinggi per jarak kali 100%. Ya, beda tingginya atau selisih dari case yang di atas adalah 225 atau X tadi itu dikurangi dengan Y atau 125, kita dapat berapa? Dapat 100 meter. Nah, dari 100 meter ini kita eh, buat di dalam eh, apa namanya senti. 100 meter itu dibagi dijadikan 10.000 senti. Jarak pada peta adalah 4 senti. Untuk mengetahui jarak sebenarnya, ya, dari slide sebelumnya itu adalah jarak kali skala. 4 cm dikali dengan 50.000 skalanya. Dari case tadi itu 50.000. Maka kita ketemu 200.000 cm. Selanjutnya, kita mau menentukan kemiringan lereng titik X, Y itu tadi. Maka beda tinggi dibagi dengan jarak kali 100%. Beda tinggi 10.000, ya, 10.000 cm dibagi dengan 200.000 cm dikali dengan 100%. Ingat ini kan kita mau satuannya persen. Maka kita ketemu angka 5%. Jadi sebenarnya kemiringan lereng X ke Y itu adalah 5%. Ya. Semakin besar persentase kemiringannya, itu semakin berisiko. Tidak bisa kita tepat begitu. Tidak bisa atau tidak cocok untuk kita. Ya, kalian bisa membayangkan kalau kemiringan 45% itu bagaimana? Jangan sampai kita taruh meja, kita taruh minuman dan makanan di meja, dia tidak bisa tenang, dia akan jatuh gitu. Nah, itu. Atau pasien tidak bisa kita dorong atau tidak bisa kita angkut dengan drum karena berangkat. Itu makanya uh, mempelajari kemiringan juga. Kemudian uh, perhitungan mencari beda tinggi dalam satuan derajat, yaitu beda tinggi dibagi dengan jarak dikali dengan 1 derajat. Itu rumusnya. Kita lihat contohnya. Ya, mencari tinggi kontur pada titik tertentu. D1 per D2 dikali CI kali C.
BC dikali AC kali CI kali C. DI itu sendiri, D1 itu sendiri adalah jarak B ke C pada peta. Sementara D2 adalah jarak A, C pada peta. C adalah kontur interval. Ya, atau yang kita kenal tadi itu adalah beda tinggi. Sementara KC itu adalah angka kontur C di bawah jarak atau di bawah jarak. Tentunya jarak antara kontur A kontur B pada peta adalah 5 cm. Sedangkan jarak antara kontur B kontur C adalah 3 cm. Titik kontur A tingginya 50 meter. Titik kontur C tingginya 25 meter. Diketahui skala adalah 1:50.000. Pertanyaannya, berapa ketinggian kontur B pada peta? Ya, disediakan jawaban A 34,4, 35,4, 36,4, 37,4, dan 38,4. K, penjelasannya adalah kita cari dulu CI. CI, rumusnya. Awal tadi 1:2000 kali skala. 1:2000 itu tulisannya itu kali 50.000. Dapat CI-nya 25 meter. Antara D1 adalah B kurang C sama dengan 3 cm diketahui tadi. Dan A kurang C sama dengan B kurang C ditambah A kurang B. Atau 3 ditambah 5 sama dengan 8 cm. Jadi D1 3 cm, D2 8 cm. Jadi X itu di, didapat dari D1 dibagi D2 dikali CI kali KC. Ya. D1 tadi 3, D2 8 dikali CI 25 dikali dengan C 25. Diperoleh nilai 75 per 8 kali 25 meter. Atau 34,4 meter. Jadi ketinggian titik B pada peta tersebut adalah 34,4 meter. Ya. Lagi nanti bisa diulangi slide-nya, nanti saya akan bagikan. Tolong dilihat baik-baik. Pelajari step demi step. Kemudian mata angin, arah mata angin. Ya. Dalam peta itu petunjuk arah itu penting. Mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Ya, itu menunjukkan. Ya, simbol-simbol ini hanya pemanis sebenarnya. Nah, kebiasaan itu menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ada peta-peta yang apa lengkap harus mencantumkan arah angin. Kegunaannya ya kita mengetahui posisi peta itu pada lokasi sebenarnya itu dia di utara kah atau di barat kah atau selatan dalam posisi global pada posisi sebenarnya. Kemudian simbol. Peta harus memiliki simbol-simbol. Ini sebenarnya tanda untuk bagaimana dia lebih nampak begitu. Dia lebih jelas. Objek yang ada itu bisa kita lihat, bisa kita amati lebih detail gitu. Maka digunakan simbol. Kadang-kadang kita menggunakan titik, dot atau besar gitu. Kemudian garis, bisa juga bentuk wilayah, ya, bisa juga yang menggunakan warna, seterusnya. Yang penting kita ketahui simbol yang kita gunakan itu sederhana dan universal. Eh, Maksudnya begini, dia bisa dia mewakili objek aslinya. Dengan simbol yang kita gunakan, orang langsung mengasosiasikan ke sana. Ya, kalau bisa, dia sama persis, lebih baik. Contoh simbol, ya sungai, ya seperti garis yang bercabang, itu jalan raya, seperti itu. Kemudian jalan desa, ya pasti lebih kecil dari jalan raya. Kemudian perbatasan negara, ya kita ini kan
wilayah perbatasan gitu ya. Pasti kita dalam menggambar peta Tambora pasti kita akan jumpai atau kita akan menggunakan simbol-simbol dengan asosiasinya adalah batas negara, gitu. Kemudian batas provinsi ya, dan batas-batas daerah. Inilah contoh simbol garis. Ya, dia menggunakan garis. Ada yang garis lengkung, ada yang garis datar. Kemudian ada yang menggunakan area atau wilayah. Ya, kalau danau ya dia buat seperti itu dan gambarnya biru, biru muda. Ya, dia tidak mungkin gambar merah, jangan sampai itu dipikir ya danau laut mati lagi seperti itu. Kemudian rawa, ya ada arsiran seperti itu. Sawah seperti yang minggu lalu juga saya sudah singgung, kadang-kadang ya dengan huruf V gitu. Kemudian formasi batuan kapur dan seterusnya. Itu area simbol yang menggunakan area. Kemudian titik, ya, ya. Kadang-kadang ibu kota negara ya seperti itu. Titik besar dalam bentuk kotak. Gitu. Kemudian ada ibu kota provinsi, kota kabupaten, ya. Supaya bisa membedakan mana provinsi ya harus dia eh, eh, detail gitu. Dia harus lebih besar daripada di bawah. Kemudian kecamatan kota, pelabuhan, tanda plus biasanya disebutkan rumah sakit atau puskesmas. Kemudian eh, apa namanya simbol-simbol gunung api, gunung berapi, bandar udara. Nah, ini yang sering kali juga kita menggunakan kalau sonasi, simbol simbol warna. Misalnya kalau hijau 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut atau hijau itu adalah eh, apa, daerah yang sudah bebas angka kasus COVID misalnya. Terus kuning 200 sampai 500 di atas permukaan laut. Ya, kalau di peta eh, COVID misalnya ada kasus misalnya di bawah 10 atau di bawah eh, di bawah 12 misalnya dan seterusnya. Coklat muda, degradasi ya pakai gradasi. Itu kesepakatan dan peneliti sendiri atau yang membuat peta dengan catatan menggunakan simbol-simbol umum warna-warna yang biasa dikenal. Bukan kalian mau taruh di situ ungu, kemudian orange, bercampur aduk. Ya. Pokoknya estetika juga penting sih. Kemudian ada biru tua dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima legend. Ya, legend ini keterangan ya, dalam satu peta yang biasanya menggunakan simbol-simbol yang bisa dimengerti. Ya. Contohnya jalan utama, jalan alternatif, tadi yang saya katakan rumah sakit, daerah rawan longsor, SPBU, misalnya bengkel, ibu kota, batas-batas daerah, dan seterusnya. Tetapi harus diperhatikan juga legenda ini ah, hanya dalam bentuk keterangan ya, yang memudahkan. Kemudian ada garis astronomis. Ya, garis astronomis ini menunjukkan posisi absolut pada suatu wilayah. Ya. Kemudian ada garis tepi dan meletakkan angka-angka astronomis. Dan yang berikutnya adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Ya, ini untuk menegaskan bahwa peta yang ditampilkan itu adalah peta resmi, peta yang dapat digunakan oleh publik, membaca, dan bukan hasil yang duga-duga, bukan hasil reka. Ya. Dan dekat dengan atau sangat mewakili realita. Dan dengan adanya tahun, kita bisa eh, mengetahui bahwa inilah peta Turki dan sampai itu peta tahun 1800 eh, dulu yang belum ada rumah di situ sekarang sudah ada rumah dulu yang belum ada jalan baru di situ sudah ada jalan. Nah, itu. Nah, kemudian eh, garis bujur atau garis hayal yang melingkari bumi.
secara namanya ini membujur. Ya. Ini ada satu kata ini secara membujur. Kemudian ada eh, garis lintang, ya adalah garis air yang melingkari bumi secara horizontal. Kalau bujur itu dia vertikal, lintang ini dia horizontal. Ya, ya. Makanya kalau Anda menggunakan eh, kamera-kamera sekarang yang ada bujur dan lintangnya, ya dia akan menampilkan itu titik garis bujur dan garis lintang lokasi di mana Anda berdiri mengambil gambar. Bujur timur adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich. Greenwich ini ada di eh, kerajaan Inggris ya. Ya. Kemudian bujur barat adalah garis bujur yang berada di sebelah barat Greenwich. Kenapa Greenwich itu ada di Inggris dan ditetapkan sebagai patokan jam dunia? Ya karena menurut penelitian di situ uh, penemuan awal terkait dengan jam dan disepakati kesepakatan seluruh dunia. Kemudian ada yang disebut dengan garis ekuator. Ya, dalam peta itu garis ini membagi bumi menjadi dua bagian. Ya, bagian utara dan bumi bagian selatan. Untungnya kita, negara kita ini dilewati oleh garis ini. Dan umumnya garis ekuator, ya saya kira ini sudah ada juga di pelajaran geografi waktu SMA, adalah daerah yang subur, daerah yang lebih hangat, tidak kekeringan, tapi tidak juga terlalu dingin, lembab, tropik gitu. Nah, kita juga kenal ada garis balik utara atau tropik Cancer adalah garis lintang 23,5 derajat lintang utara yang adalah titik tertinggi matahari di bumi bagian utara. Dan selain itu ada juga tropik Capricorn atau garis balik selatan. Ya, ini adalah garis lintang 23,5 derajat lintang selatan yang sebenarnya adalah titik tertinggi matahari di bumi bagian selatan. Jadi ada bumi bagian utara, ada bumi bagian selatan. Kemudian ada garis lingkar Arktik. Ini garis lintang 66,5 derajat lintang utara. Kemudian ada garis lingkar Antartika. Ya, ini daerah yang dingin gitu. Ya, garis yang eh, ada di 66,5 derajat lintang selatan. Ya, berikut ini adalah gambarannya, latitude dan longitude. Silakan. Dan kalau latitude itu kan secara horizontal, longitude adalah secara vertikal. Nah, garis ekuator biasanya di garis 0 derajat. Kita ada di globe atau bumi yang bagian tengah. Ya, kita bersyukur. Makanya banyak yang bilang Indonesia ini sebenarnya surga dunia. Ya, kita buang tongkat saja dia hidup. Muat satu biji benih saja langsung disiram, ya dia hidup. Ya bersyukurlah kita. Ini gambarannya, silakan diperhatikan. Ya, kita ada di sini garis ekuator. Kemudian ada meridian utama ini. Akhir-akhir ini juga, kan akhir-akhir ini sebenarnya sudah banyak beredar kabar bahwa ada yang beranggapan aliran bumi datar mengatakan bahwa bumi ini datar bukan globe seperti ini. Ya, masih banyak. Silakan kalian cari artikelnya yang tidak percaya bumi ini bulat. Ya, dia menganggap bumi seperti meja. Berikut adalah negara-negara yang
ada di garis ekuator. Ya, tentunya Ekuador, Indonesia, kemudian Brasil dan Meridia. Baik, untuk selanjutnya kita akan eh, apa materi ini saya akan titipkan ke ketua kelas, silakan Anda akses. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu dari materi kali ini. Yang paling utama ini adalah eh, saya minta maaf karena tidak sepenuhnya tidak ada fisik. Akan kalian membaca dan materi yang berikutnya akan saya uraikan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi minta maaf dan semoga perkuliahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu penegasan, silakan tinggalkan atau boleh dijawab. Ya, jadi ini dua materi yang terakhir adalah inset dan laddering. Jadi inset ini adalah perbesar atau memperjelas bagian kecil seperti yang katakan tadi dari awal. Kemudian laddering adalah aturan-aturan penulisan objek-objek geografi. Ya, tidak kita sembarang ada aturannya. Baik, sampai di sini dulu. Selanjutnya silakan membaca bahan. Saya akan kirimkan beberapa artikel-artikel yang terkait dengan pemetaan dan silakan didiskusikan atau dibaca. Lagi mohon maaf, saya akhiri temuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salve, dan salam sehat. Terima kasih.